Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Bersyukur kepadamu sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Buat pagi hari ini Engkau berkenan kami bisa beribadah tempat ini. Berkati tempat gereja ini Bapak, berkati Bapak Gembala Sidang gereja ini, berkati umatmu, jemaatmu yang hadir maupun yang online pagi hari ini. Juga urapi aku yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom bagi saudaraku. Tema pagi bulan ini adalah walk by God, berjalan bersama Tuhan. Bagus sekali tema ini. Kita awali tahun 2024 selalu berjalan bersama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saya terinspirasi karena tema firman ini. Begitu ibadah Natal diberitahu Bapak Gembala, walk with God, berjalan bersama Tuhan. Saya pulang langsung cari. Akhirnya dengan sangat sebenarnya, sangat sederhana sekali. Saudara mestinya nggak perlu berbelit-belit. Kenapa dan bagaimana caranya? Bukan kita berusaha ya, tapi kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Saya terinspirasi dengan Lukas 5, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kisahnya demikian. Sinar mentari tepi danau Galilea pagi hari itu sangatlah terasa hangat. Sehangat kerumunan orang banyak yang berada di tepi danau Galilea saat itu. Pagi yang baik. Kalau di sana pagi itu jam 5 atau jam 6 itu mulai pagi. Bukan jam 8 yang kami di sini. Jam 6 itu jam 5 sudah pagi. Pada saat itu Yesus berdiri di tepi danau Galilea. Banyak orang yang mengerumuni dia. Dan banyak orang saat itu antusias untuk mendengarkan apa yang dia beritakan, yaitu firman anugerah. Mereka sangat antusias. Dan pada saat bersamaan itu, dua buah perahu merapat ke tepi danau Galilea. Dan para nelayannya turun dari tepi danau itu. Setelah bersandar, mereka turun. Terlihat jelas kalau diamati, mereka itu raut mukanya musam, muram, lusuh. Kenapa? Ternyata semalam-malaman mereka melaut itu malam. Menjelang pagi mereka balik, tapi hasilnya apa? Satu ekor ikan pun tidak mereka dapatkan. Nihil hasilnya. Terlihat juga perahu-perahu mereka nggak ada ikannya. Mereka nggak menenteng ikan. Itu artinya tidak mendapatkan apa-apa. Di saat mereka turun dari perahu, terlihatlah oleh mereka begitu riuh, gembiranya orang banyak, baik dewasa, orang-orang dewasa, para ibu-ibu, bahkan kanak-kanak yang berlarian kian kemari kejar-kejaran di tepi pantai di pagi hari itu. Laksana apa? Seperti ada karnaval yang besar di tepi pantai. Mereka turun melihat. Suasana itu malah membangkitkan kekesalan di hati mereka. Pikir mereka, kalian tidak tahu
Kalau kami lagi kesal, semalam-malaman hasilnya nihil. Kalian yang bersukaria sepertinya mengejek mereka. Seolah-olah mengejek. Kami turun perahu, setengah mati kerja gak dapat apa-apa. Kalian di pantai enak-enakan. Mungkin juga istri anak-anak mereka di sana juga. Gak tahu bapaknya sudah setengah mati semalam-malaman. Selanjutnya, setelah Yesus melihat perahu mereka, Lukas 5 ayat 3 katakan, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan mereka lakukan, membiarkan Yesus duduk. Dan cukup lama mereka menunggu. Dengan hati kesal, jengkel, karena menunggu lama. Sudah capek, sudah semalam-malaman gak dapat ikan. Yesus malah berkhotbah. Khotbahnya cukup panjang. Mungkin juga di setengah jam atau 1 jam. Dan memberitakan Injil anugerah pada orang banyak itu. Ditunggu-tunggu, akhirnya selesai. Setelah selesai berbicara dan mengajar, lalu Yesus berkata kepada Simon di ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Amin. Namun perintah itu laksana sepertinya Yesus mengejek mereka. Mengejek. Kenapa? Simon CS saat itu. Waktu itu kan mereka nelayan. Nelayan yang handal, berpengalaman. Kok diajarin? Pikir mereka, siapa gerangan orang ini? Mereka ingat, oh dia itu kan tukang kayu dari Nazaret. Dan waktu menangkap ikan ini, bukanlah jamnya bro. Hati mereka berkata demikian, bukan jamnya. Nangkap ikan itu malam. Menjelang pagi sudah matahari terbit, gak ada ikan lagi. Kecuali mancing, jalan gak bisa. Ini jam berapa bro? Pikir mereka dalam hati. Apalagi dengan menunggu sudah lama Yesus khotbah, malah diperintahkan begitu. Maka akhirnya Simon Petrus berjawab di ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Setelah menebar, apa yang terjadi? Ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka terus kan mulai koyak. Bayangin, banyaknya ikan sampai koyak. Lihatlah saudara, camkan ini. Bila saudara dan saya berjalan dan bekerja bersama Yesus, segala sesuatunya pasti menjadi baik dan berhasil. Katakan amin. Lihat, ada Yesus. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Katakan. Maka pagi hari ini saya mengajari saudara. Saya pun tiap pagi berdoa demikian. Dan saya percaya berjalan bersama Tuhan pasti berhasil. Amin. Mulai tahun lalu saya sudah berdoa seperti ini. Boleh nggak? Boleh sekali. Malah Tuhan mengajarkan saya, sebelum keluar rumah, saudara pun sebelum keluar rumah beraktivitas bekerja, saudara berdoa begini saja. Sangat simpel sekali, mudah sekali. Katakan begini. Seperti saya katakan, Yesus,
Dia masih nanti tak konsentrasi. Ini doa sangat baik sekali, mudah dan baik. Doa begini saya, saudara pun boleh berdoa begini. Yesus, Bapakku, aku mengundang Engkau ada di perahu-perahu kami. Perahu-perahu itu adalah sarana pekerjaan, bisnis. Diam ya. Kasih orang makanan apa? Supaya diam. Kepotong ini gak enak. Yesus, aku mengundang Engkau ada di perahu-perahu kami. Perahu-perahu adalah sarana usaha pekerjaan bisnis saudara. Itu perahu. Mereka cari ikan melalui perahu. Karena apa? Bila engkau berada di perahu-perahu kami, maka jala-jala yang kami tebar pastilah akan terisi, menangkap banyak ikan-ikan tangkapan di jala-jala kami, untuk kami isi ke dalam perahu-perahu kami sebagai hasil dari lelah kami hari ini. Dan kami percaya engkau ada di perahu-perahu kami, dipastikan kami aman dalam lindunganmu atas badai, gelombang laut, angin topan, baik kecelakaan di jalanan. Amin. Saya sudah mulai tahun lalu itu sudah berdoa seperti ini. Karena apa? Pengalaman saya di toko, saya kan pemborong, belum punya proyek yang signifikan. Saya jaga toko, mau kemana? Cari proyek, semua ngomong nggak enak, ekonomi belum enak, dan lagi tidak banyak orang bangun-bangun rumah, yang banyak di perumahan. Tapi di swasta sini nggak ada. Saya jaga toko, sedih sekali kadang-kadang. Dari pagi sudah menjelang sore, nggak ada yang datang beli. Bener ini, nggak ada yang datang beli. Apa yang saya lakukan? Apa marah-marah? Enggak. Makan ya seadanya sudah. Orang nggak ada pembeli. Saya teringat nelayan-nelayan ini. Makanya saya bikin doa. Yesus, aku undang Engkau ada di perahu-perahu kami, di tokoku ini, sebagai perahu. Karena ada Engkau dalam perahu-perahu, aku percaya jala-jala yang kudebarkan pasti terisi banyak ikan-ikan tangkapan. Aku percaya aman dalam lindunganmu karena Engkau berserta, Engkau berjalan bersamaku. Begitu saja, tidak selang lama, banyak yang beli. Aneh kan itu, banyak yang kulaan di tempat saya. Saya baru ingat, ini perlu dikhotbahkan. Akhirnya tahun lalu dia Pak Gembala ngomong, walk by God. Langsung saya ingat, ini benar, tanggal 24 saya buat. 24 siang pulang itu saya langsung ketik-ketik, saya ingatin. Akhirnya percaya, saya nggak pernah takut karena saya sudah mengundang Yesus ada di perahu-perahuku, perahu-perahu istriku, anak-anakku, menantuku. Dan aku percaya ada Yesus di perahu-perahu kami. Kita pasti berhasil. Amin. Sampai di sini saya ingin tegaskan pada saudara, masih ada banyak orang-orang percaya tidak memahami kenapa mereka merasa sulit untuk mengundang dan mengajak Yesus, bahkan berjalan bersama Yesus, yaitu walk by God. Seringkali banyak orang rindu untuk bisa berjalan dengan Yesus. Berbahagialah saudara yang ada di tempat ini pagi hari ini. Sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Yesus nggak perlu berbelit-belit. Injil anugerah nggak belit-belit. Mudah sekali. Cuma kadang-kadang banyak teolog-teolog di luar sana yang mempersulit. Itu saja. Ada dua peristiwa yang sangat sederhana, yang sering disalah mengerti oleh banyak orang. Untuk dapat memahami dan hambatan-hambatan apa supaya bisa berjalan dengan Tuhan. Sangat
sederhana dengan satu ayat di tempat ini pagi hari ini. Yang pertama, merasa takut kepada Yesus. Satu, ayo, merasa takut kepada Yesus. Kenapa bisa terjadi hal ini? Alkitab tidak mencatat. Alkitab mencatat ada ungkapan jangan takut tertulis di Alkitab sebanyak berapa kali? Saudara tahu? 40 lebih. Nggak ngomong lebih yo. 500 ya lebih pada 50. Saya nggak tahu, cuma saya tahu pernah ingat ada ratusan kali jangan takut. Akhirnya coba tanya anak saya, Pak, yo posisi saya ini gaptek, punya HP cukup bagus tapi gaptek. Ini lho Pak, cari orang Google aja. Oh iya Google, Google, Google. Saya ketik di Google, ada berapa saudara? Ternyata ya canggih, langsung keluar. Malah ditulis begini. Alkitab mencatat, jangan takut tertulis sebanyak 360 kali sesuai jumlah hari yang kita jalani selama 1 tahun. Ayam itu. Jadi setiap hari saudara ada satu ayat, jangan takut. Tanggal 1, tanggal 2 pagi, jangan takut sampai 365 hari. Jadi artinya tidak ada alasan untuk menjalani setiap hari kita dengan merasa takut. Mari sama-sama katakan amin. Lihat, jangan takut 365 kali. Mengapa mereka merasa takut pada Yesus? Lihatlah, karena apa? Yang ini yang jarang diberitakan. Ini yang jarang disiarkan. Petrus melihat kekudusan Yesus, maka dia merasa segan dan takut. Nanti katakan amin. Saya pernah katakan ini, gembala sidang gereja yang pernah saya layani, beberapa waktu yang lalu, pernah ngomong, suruh takut sama Tuhan. Keliru Pak, jangan takut. Gak perlu takut sama Yesus. Saya berani katakan, tapi kelanjutannya saudara, jangan ngomong depannya. Petrus melihat keilahiannya Yesus. Demikian, nah ini jawabannya. Kita mestinya tidak perlu takut kepada Yesus. Enggak. Kita seharusnya taruh kasih, mengasihi Yesus sebagai Bapa kita. Setuju katakan amin. Sebab dia adalah kasih. Jangan takut. Coba kalau anak saudara takut sama bapaknya, kan nggak mau dekat ibunya daripada bapaknya. Amin. Cucu saya sekarang tak api-api terus. Dia nggak takut, tak bedok-bedok kepala, tambah senang. Kenapa? Kalau takut, dia nggak mau tak bedok. Amin. Simaklah. Ini buktinya. Yesus memberi kesaksian tentang dirinya. Yohanes 5 ayat 41-42. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Amin. Hormat dan kasih. Kalau hormat belum tentu kasih. Saudara menghormati seseorang, nggak mungkin, nggak tentu saudara kasih dia. Tapi kalau saudara mengasihi dia, otomatis saudara menghormati dia. Setuju katakan amin. Kalau saudara mengasihi istrimu, saudara pasti menghormati istrimu. Kalau saudara menghormati istrimu, belum tentu mengasihi. Kenapa? Mungkin istrimu lebih kaya dari kamu. Amin. Kan begitu. Hormat, takut. Tapi kalau mengasihi, pasti menghormati. Amin. Bila mana saat ini saudara masih mempunyai pikiran, itu buanglah jauh-jauh dari dirimu sekarang ini juga. Sebab itu membawa saudara dan saya tidak berani dekat kepada Yesus, bahkan menjauhi Yesus. Malahan engkau akan mengusir Yesus di hadapanmu seperti Simon Petrus. Lihat di ayat 8, Lukas
5 ayat 8. Nah, lihat. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, sampai sini saja ya, Tuhan pergi dari padaku. Amin. Belakangnya nggak usah baca dulu. Pergilah daripadaku. Padahal kita butuh penyertaan Yesus, hadiratnya, bukan malah mengusirnya. Kalau saudara mengusirnya, bagaimana bisa berjalan bersama dia? Waktu Yesus menjelang petang ke daerah seberang di Gadara, Yesus dan murid-muridnya ada di perahu. Terjadilah angin ribut di danau, menakutkan murid-muridnya. Lalu angin ribut itu diredakan. Mengapa terjadi angin ribut? Sebab mereka membiarkan Yesus tidur. Karena mereka segan, takut kepada Yesus. Itu akibatnya. Mereka tidak menjalin keakraban dengan Yesus. Misalnya ngobrol dengan Yesus. Kalau di perahu mereka ngobrol-ngobrol dengan Yesus, nggak mungkin ada gelombang badai lautan terjadi. Saya pernah ngomong juga, kalau dulu diajak ya gembala saya dulu, kan ada supir. Kalau saya biarkan gembala sidang ini, bosnya supir ini tidur, supirnya ngawur nyetir. Tapi saya cakap-cakap dengan dia, supirnya pelan, takut dong. Nggak mungkin derawasi nyetirnya. Makanya saya ngomong-ngomong, kamu itu ngejak ngomong terus. Pak Sendro, kamu nggak bangun, mau tidur, supirnya nyetirnya ngawur Pak. Derawasi Pak. Kalau Pak bangun gini, nah demikian Yesus. Kalau di perahu, saudara aja ngomong-ngomong sama dia, di depan pasti lapang, di depan pasti jalannya enak. Amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Sesampai mereka di daerah Gadara, datang orang yang kerasukan setan. Mereka ngomong legion, 2 legion setan masuk, dan mereka minta masuk ke babi-babi yang digembalakan. Akhirnya 2000 ekor babi-babi berebutan masuk ke jurang, ke danau dan tenggelam mati. Setelah itu apa yang terjadi? Bukan babi-babinya yang saya tekankan. Lihat apa yang terjadi. Matius 8 ayat 34 katakan, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya apa? 1, 2, 3. Teruskan. Amin. Semangat ya. Saya semangat, saudara harus semangat. Amin. Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Lihat diusir. Kenapa? Wih, Yesus sakti ya. 2 legion, 2000, 1 legion itu 1000. 2000 ekor babi itu masuk sampai mati semua. Kenapa mereka melihat, menyaksikan keilahiannya Yesus? Melihat keilahiannya Yesus, takut. Saat Yesus ada di atas gunung, membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ngawur akhirnya, mereka takut dong. Melihat, kok gini ya. Mereka ngomong, Tuhan, bahagia kami di sini. Maukah engkau buatkan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia? Apakah benar? Itu sangat salah sekali, karena mereka menyamakan Yesus dengan Musa dan Elia. Lihat Markus 9 ayat 6 katakan, ia berkata demikian sebab mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Gak ngerti sih diomong, bingung. Karena apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena lihat, kalau saudara takut, niscaya saudara bisa akrab dengan Tuhan. Amin. Karena mereka takut, makanya salah ngomong. Lihatlah kasih Yesus pada mereka saat itu.
Awan turun menaungi mereka dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ingat ya, bukan dengarkanlah mereka, dengarkan huruf besar dia, Yesus, bukan dengarkan Musa dan Elia. Amin. Kalau saudara masih punya rasa takut pada Yesus, niscaya Anda tidak akan berani, segan untuk bertanya, bahkan bercakap-cakap dengan dia. Dan saudara akan membiarkan Yesus tidur di buritan perahu, mendekati dia, bahkan bisa berjalan bersama dia. Akibat ketakutan. Lain halnya ketika mereka setelah mengenal Yesus dengan benar. Ini buktinya, ayat menjelaskan ayat. Di Yohanes 21, saat itu Yesus menampakkan setelah disalib, mati, bangkit, terus menampakkan diri pada mereka di tepi danau. Mereka saat itu juga tidak punya ikan. Yesus tanya, anak-anak, engkau punya ikan? Tidak punya, Pak. Yesus ngomong apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kananmu. Lalu mereka mendapati banyak ikan tangkapan jala mereka. Nah ini yang perlu saudara ingat. Maka Yohanes berkata bahwa itu Yesus. Mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Maka Petrus, nah ini Petrus lagi, dia mengenakan pakaiannya karena dia nggak pakai baju. Ya, terjun ke danau mendapati Yesus. Lihat bedanya, dulu nggak ngerti Yesus, melihat keilahiannya Yesus, bukan kasihnya, minggir, pergi, diusir Yesus. Sekarang setelah tahu, bergaul karib dengan Yesus, sudah ngerti Yesus nggak perlu ditakuti, akhirnya dia terjun mendekati Yesus. Satu hal saudara kalau baca di Yohanes 21, saudara perhatikan, Yesus ngomong ada ikan nggak sama kamu? Ya, ingat baca Alkitab. Yesus akhirnya tebarkan jala, banyak ikan loh. Mereka tangkap banyak ikan loh. Tetapi mereka setelah merapat, ikan belum dibawa turun, Yesus sudah menyediakan ikan dan roti. Yesus tidak minta apa-apa pada saudara. Yesus malah menyediakan makanan bagi saudara untuk sarapan. Setuju katakan, mengerti katakan amin. Ketahuilah pikiran Yesus. It doesn't care where you are from, but where you are now. Tidak peduli di mana, dari mana engkau berasal, tetapi di mana engkau berada sekarang. Sekarang saudara ada di mana? Ada di genggaman tangan Yesus. Jadi yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah ada. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan nggak melihat masa lalu saudara, tapi di mana saudara saat ini berada. Itu yang penting. Karena Yesus itu Emmanuel, Allah beserta kita. Amin. Yang kedua, masih merasa berdosa. Di ayat 8 tadi belakangnya, Yesus pergilah dari hadapan itu. Terus belakangnya, karena aku ini orang berdosa. Petrus ngomong begitu. Yesus kan tidak ngomong, tidak menuduh Petrus, engkau masih berdosa, maka semalam-malaman engkau tidak dapat menangkap seekor ikan pun. Kan enggak loh. Yesus nggak ngomong itu. Fakta di Alkitab, hampir 800 tahun sebelum kedatangan Yesus, Nabi Yesaya sudah menulis berita tentang Yesus yang akan menghapus semua dosa-dosa kita. Di Yesaya 1 katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, Yesaya sudah menubatkan setelah dia ada panggilan Allah. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah.
Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahan-kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Amin. Seterusnya, Yesaya 38 ayat 17b katakan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Amin. Ini semua Nabi Yesaya menulis tentang pengampunan dan penghapusan dosa. Yesaya yang bernubuat menulis tentang Yesus, kedatangan Yesus pun dia yang menubuatkan. Sebab seorang darah akan lahirkan seorang anak putra yang diberikan pada kita, lambang pemerintahan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Dengan firman-firman ini, apakah saudara masih merasa berdosa? Lebih lanjut Yeremia 5 ayat 25 katakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Amin. Lihat, kalau saudara merasa dosa, terus dosa. Simak apa yang dikatakan Yesus di Injil Yohanes 16 ayat 9 katakan, akan dosa, karena saudara merasa dosa, karena mereka tetap tidak percaya padaku. Kalau saudara merasa masih berdosa, berarti saudara tidak percaya pada Yesus. Mengerti katakan amin. Kalau dosa itu bukan melakukan dosa itu, gak percaya Yesus itu berdosa. Rasul Paulus katakan, Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di surat Roma dia menulis, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, ini intinya. Saudara kalau tetap memegang hukum Taurat dalam pengajaran khotbah atau nasihat, ajaran tentang hukum Taurat, akan tragis. Tragisnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa di mana mereka melihat, di luar sana mereka melihat dosa makin bertambah, hukum Taurat makin diberitakan dengan gencar. Itu artinya apa? Sama dengan menyiram bensin di sekam yang sedang membara, tambah gede apinya. Kalau saudara makin gencar berkhotbah, mengajarkan hukum Taurat, sama dengan saudara menyiram bensin di sekam yang sedang membara. Ingat saudara, ini juga pernah saya khotbahkan di sini, perempuan yang berzina di Injil Yohanes 8. Oleh karena tidak adanya penghukuman dan penghakiman, perempuan ini dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Gak dihukum, gak dihakimi, tapi pengampunan. Setelah itu, perempuan yang berzina itu pertamanya tertunduk, malu, dorong-dorong, malu sekali, ketangkap basah berzina, diejek-ejek banyak orang, dicemooh banyak orang. Akhirnya apa? Dengan kepala tegak, akhir pertamanya nunduk, malu, dipermalukan, akhirnya kepalanya tegak, dia meninggalkan tempat itu, kerumunan orang, dengan kepala yang tegak, dengan penuh sukacita bahwa dia merasa tidak dihakimi, dihukum oleh Tuhan, bahkan semua aibnya dihapuskan. Haleluya, amin. Ceritanya seperti ini. Bila saudara masih merasa dan pernah bersalah dengan seseorang, apakah saudara tidak segan, sungkan, malu untuk bertemu dengan orang tersebut? Kalau saudara pernah salah sama orang, kan sungkan. Lain halnya kalau semuanya itu sudah saudara selesaikan dan clear dengan damai, saat bertemu orang itu saudara kan biasa saja, enak-enak, santai saja.
Demikian halnya hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara sudah merasa tidak dihukum, tidak ada dosa, suci di hadapan Tuhan, kan ngomong-ngomong sama Tuhan ya, tidak segan dan malu di hadapannya. Kita bisa mengundangnya dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu malu, takut. Kita dapat berjalan bersamanya. Oleh karena kurangnya pemahaman akibat hukum dan peraturan yang menghambat kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena hukum, peraturan. 1 Timotius 2 ayat 5 katakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu mereka manusia Kristus Yesus. Amin. Oleh karena aturan, karena protokol keamanan membuat kita tidak dapat mendekat, walaupun untuk omong-omong, bahkan salaman dengan pejabat yang sedang mengunjungi tempat ini. Karena protokol, aturan, saudara mau ngomong nggak bisa, mau salaman nggak bisa. Demikian hukum Taurat itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan, penghalang kita dengan Allah, menjauhkan kita dengan Allah, bahkan menjadi jurang jarak antara kita dengan Allah. Mengerti katakan amin? Hukum Taurat itu membuat jurang jarak. Injil anugerah Yesus menjadi pendobrak halangan kita dengan Allah. Amin. Pendobrak, pengantara atau jembatan kita dengan Allah, menyatukan kita manunggal dengan Allah. Mengerti katakan amin. Injil anugerah itu menyatukan. Hukum Taurat itu memisahkan. Saya ada quote begini. Semenjak umat Israel budak di tanah Mesir maupun keluar dari tanah Mesir, mereka berkeluh kesah menghujat Musa yang adalah utusan Allah, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak murka kepada mereka. Namun semenjak hukum Taurat diberikan, siapapun yang bersalah, apa saudara? 1, 2, 3 hukum dan harus mati. Ini ada ayatnya di Keluaran. Siapa yang mendekat, mati. Siapa yang bersalah, dihukum. Lebih lanjut, Rasul Paulus menulis di ayat yang terakhir, Roma 7 ayat 7 katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Saat ini